Saya mulai dari jam 9 kurang seperempat. Baik, saya akan lanjutkan untuk bagian kedua bulan kitab suci ya. Tapi saya akan share screen ini. Ya, jadi silakan menikmati dalam kontemplasi Anda di layar ini, mendengar suara saya, tetapi juga memandang apa yang ada di sini. Ini logo bulan kitab suci dan malam hari ini kita akan sosialisasi. Tetapi saya akan membacakan satu dokumen yang mengingatkan kita, meneguhkan kita tentang kedudukan dan bagaimana kita menempatkan diri tentang firman Tuhan atau sabda Tuhan. Ada satu dokumen Konsili Vatikan yang disebut dokumen tentang kitab suci, yang disebut Dei Verbum artikel 25. Mungkin baik kita baca bersama dokumen ini isinya apa. Ya, yang bisa membaca silakan membaca, yang bersuara akan mendengarkan suara Anda sendiri sehingga pada akhirnya itu juga akan masuk ke telinga Anda, akan masuk ke dalam hati Anda, relung hati yang paling dalam. Konsili Suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, jadi terutama memang, tetapi mendesak semua orang beriman supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi, memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Filipi 3:8. Sebab tidak mengenal kitab, mengenal Alkitab berarti tidak mengenal kitab suci. Ayo sekarang saya tanya, ini siapa yang mengatakan? Santo Hieronymus. Wah, udah dijawab ya benar oleh Dorcas, Dad. Maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas-nas yang suci sendiri. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini dokumen ini sudah tahun 67 ya. 65, 67 ini dibuat. Ini berarti ya mungkin seumur dengan Anda semua. Ini berarti umuran kakak saya lah. Ya, umuran kakak saya. Mungkin ada yang umur anak Anda, mungkin ada yang karena yang ada di sini ono sing umure 70 kan ada, berarti kan anak lahir itu kan berarti usia sekian kan berarti ada ya. Kalau ini mungkin cucu kan pasti tidak ya. Mari kita perhatikan, maka hendaklah mereka, jadi mereka itu siapa? Ya kita semua umat beriman dengan suka hati ya menghadapi nas-nas suci sendiri. Entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda ilahi, entah melalui liturgi, melalui bacaan yang saleh, melalui lembaga yang cocok, untuk serta bantuan lain, yang berkat persetujuan usaha para gembala gereja dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Salah satunya kelompok kitab suci ini gereja yang diselenggarakan oleh gereja kan berarti bantuan yang dilakukan oleh gereja untuk di mana-mana ini. Mungkin ada ikut di kursus kitab suci, yang lain-lainnya. Namun hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa. Kita mendengarnya bila membaca amanat-amanat ilahi. Nah, ini saya kira hashtag yang baik ini. Kalau tadi Santo Hieronymus mengatakan kita tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Karo minum di enak tenan sebelum air putih. Coba ini hashtagnya lagi. Kita berbicara dengannya ketika berdoa. Kita mendengarnya bila membaca sabda. Pertanyaannya, awake keh ngomong apa keh mendengarkan? Mesti rada wani jawab. Gitu. Sini kalau di sensus atau di buat kuesioner ya kita luwih akeh sing do ngomong. Ijih ngomong mending berbicara dengan Tuhan. Berbicara saja, berdoa aja enggak kok mau berbicara ya berarti enggak mungkin tuh. Nah, kalau di persentase mana nih kita bicara
dengannya ketika berdoa, ya pasti, atau kita mendengarkan bila membaca amanat. Kita sok krungu, sok mendengarkan, atau banyak bicara. Oke, itulah dokumen yang ditunjukkan kepada kita. Maka tentu saja ini menjadi pengingat bagi kita. Ya, kita semua dokumen ini sudah mendesak ya, jadi konsili mendesak. Gereja itu mengajak kita untuk sekali lagi tadi mengenal, membaca, menghadapi sendiri ya. Membaca kitab suci. Baik dalam liturgi atau ketika membaca sebagai bacaan, sebagai buku bacaan atau sebagai Alkitab kita, dan melalui lembaga-lembaga yang ada, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Nah, tadi. Dan hendaklah kita berdoa dulu. Saya kira kita pernah mendengar ungkapan ini. Kitab suci yang bersih itu pasti milik orang Kristen yang kotor. Dan kitab suci yang kotor pasti milik orang Kristen yang bersih. Ayo dong akulah. Siapa sing kitab suci ini resik? Siapa sing kitab suci ini oret-oretan dan kotor? Wah, kitab suci saya itu kotor, cemplung cairan. Ini bisa nih ya empuh. Itu kotor. Berarti hati saya bersih dong. Nah, ya empuh. Ya rasa dijawab lah. Jawab dewe lah. Nah, maka kitab suci yang bersih itu pasti milik orang Kristen yang kotor, kitab suci yang kotor pasti milik orang Kristen yang bersih. Nah, oleh karena itu temanya apa bulan kitab suci ini? Bulan kitab suci ini menurut sebenarnya tema itu sudah menjadi pembicaraan dari komisi lembaga yang ada di LBI ya, dengan berbagai macam. Nah, ada usulan karena situasi yang berhadapan ini ada gereja rumah, karena terutama di tahun ini, tahun 2020 itu berkaitan dengan situasi pandemi. Lalu tema di tahun ini apa? Gereja sakramen, gereja sebagai persekutuan, gereja yang melayani, teman Yesus perjalanan, Yesus teman perjalanan, gereja desa baru, ya keselamatan masa pandemi. Maka diputuskanlah dengan tema karena pandemi COVID, tema BKSK adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, inspirasinya dari mana? Inspirasinya tentu saja adalah dari dua murid Emmaus. Ya, siapa nama salah satu murid itu? Coba, siapa yang tahu? Yuk, Dr. Tira. Siapa yang tahu salah satu nama dari murid itu? Kleopas. Wah, ini Pak Joni yo, apal mesti melotok yo. Yang lain sih podo ngerti miki sen kan jawab. Aku percaya lah. Ora kepenak wae, wah engko nunggu lah, engko ono sing ngomong lah. Biasanya kan begitu. Engko mesti sapa sing ngomong. Nunggu itu juga semangat yang baik lah. Baik untuk siapa? Lagi didelok dhewe lah. Nah, maka temanya itu dua murid inspirasinya di situ. Dengan tentu saja ada sub-sub tema. Nah, ini saya kira gambarnya seperti ini. Ini gambar yang dibuat oleh kita untuk membantu kita selama bulan kitab suci, karena ini bulan September gereja menunjukkan kepada kita kenapa menetapkan itu ya tentu saja tadi untuk menyatakan apa yang ada dalam dokumen Konsili Vatikan Dei Verbum 25 artikel 25. Ini berkaitan dengan itu yang dihadapi adalah situasi pandemi yang punya dampak multidimensional dari semua aspek, semua ada yang terjadi pada kita itu terjadi pada kita, dialami. Oleh karenanya itulah yang kemudian menjadi latar belakang, semua kena lah. Semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, psikologis, keluarga, pekerjaan, semua terdampak karena pandemi ini. Nah, dalam itu situasi ini kan ada yang gagap, ada yang ketakutan, ada yang kecemasan, ada yang bingung. Nah, lalu bagaimana ini kita semua sebagai orang beriman? Disinilah ada gambar, ini ada gambar. Gambar inilah yang menggambarkan ada coronanya, ada virusnya. Dan karena itu ada tema-temanya sekarang ya, Yesus sahabat perjalanan kita. Ya nih, Yesus sahabat perjalanan kita.
Yesus sahabat mereka yang putus asa. Jadi ini ada orang yang Yesus sedang dalam di danau ini, maka digambarkan pada yang kiri ini adalah gambar, satu sudut gambar ini orang murid-murid yang ada di dalam perahu yang dalam kecemasan, dan Yesus ada. Pusatnya tentu saja adalah Yesus. Yesus yang menjadi sahabat mereka yang kehilangan, itu terutama mereka yang Marta, Lazarus ya, orang yang mati. Yesus hadir di situ untuk orang yang ditinggalkan. Ini ya, ini di sini. Lalu yang ketiga, Yesus sahabat mereka yang menderita. Ini terutama ada di sini, di Lukas ini. Lukas ini siapa yang menderita? Itu yang masuk dalam orang yang disebut sebagai orang Samaria yang baik hati. Lalu Yesus sahabat mereka yang bertobat. Wahyu ini ya, digambarkan di sini itu mereka yang mau bertobat. Nah, itulah gambaran. Kenapa Yesus? Yesus tentu saja karena kita tahu ya, Yesus menjadi figur yang pusat, sentral, yang direnungkan setiap kali, akan direnungkan dalam setiap pertemuan, karena figurnya sekali lagi Yesus pusatnya. Kekristenan kita adalah yang berdasar pada hidup pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sikap cara tutur kita, tingkah laku kita mestinya selaras dengan Yesus Kristus. Idealnya kita adalah alter Kristus. Kita berusaha untuk menjadi alter Kristus. Sahabat, pertanyaan apa yang paling mendasar? Tentu saja dalam pertemuan, siapa Yesus itu bagiku? Nah, ini yang tentu harus menjadi refleksi kita, karena siapa Yesus ketika dalam perikop-perikop tadi ada 4 perikop, yaitu berarti 4 pertemuan. Siapa Yesus bagiku? Pengalaman hidup apa yang memperlihatkan Yesus sebagai sahabatku? Jadi kita merefleksikan pengalaman itu. Pengalaman apa yang membuat Yesus jadi bagiku? Nah, Yesus kita tahu ada macam-macam sebutan untuk Yesus. Yesus Mesias, Raja semesta alam, anak Allah, anak manusia, gembala yang baik, juru selamat, Immanuel. Namun dari sekian itu kita tentu akan mengambil pada fokus, yaitu satu gelar yang disebut sebagai Yesus adalah sahabat kita. Nah, kenapa sahabat? Itulah yang kemudian senantiasa ada dalam perjalanan. Karena sebagai seorang sahabat pasti selalu bersama dengan kita, baik dalam keadaan suka dan duka. Saya kira sahabat yang baik yang disebut sahabat itu ya teman seperjalanan. Teman seperjalanan bukan perjalanan hanya ketika suka, tetapi juga pada saat duka. Nah, itulah disebut teman seperjalanan. Maka dikatakan seperti dalam Roma, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Atau dalam Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah sahabatku, sebab aku telah menceritakan segala sesuatu kepadamu. Nah, perjalanan itu, ya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang sahabat, hadir bersama, menemani. Dan cara yang dilakukan adalah Yesus mendekati, lalu berjalan bersama dengan mereka. Yesus jalannya di tengah ya, tidak di pinggir ya. Kan tahu ini murid yang sedang sedih, yang sedang terluka, yang sedang desolasi. Lalu mendekati, Yesus itu tahu ya. Caranya bagaimana? Apa yang sedang kamu perbincangkan? Ya kan mendekati. Lalu tanya. Lalu mereka mengatakan, loh memang kamu adalah orang asing. Tetapi Yesus tidak marah dikatakan begitu. Karena tahu Yesus hadir dalam kesedihan itu. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa roti. Bagaimana kita sebaiknya mengolah dalam bulan kitab suci ini? Nah, saya akan mengusulkan nanti baik dalam pertemuan kelompok-kelompok, ya syukur bahwa ini juga baik digunakan untuk keluarga juga bagus, mau kelompok pendalaman. Kalau kelompok pendalaman tujuannya tentu saja untuk saling berbagi dan saling meneguhkan. Kita membangun persaudaraan seperti gereja perdana, meskipun situasinya sangat terbatas dan tidak mudah, tetapi kita percaya kita dalam situasi pandemi ini justru menjadi tantangan bagi kita. Ya mungkin lewat media online juga bisa, lalu bisa lewat kelompok, mungkin di lingkungan dibagi kelompok-kelompok kecil,
untuk berbicara, misalnya 2-3 orang atau 2 keluarga kumpul yang berdekatan, bukan hanya perwakilan ya, saya berharap sih bukan hanya perwakilan Bapak Netok atau Ibu Netok, tetapi ya bersama-sama atau melalui media Zoom atau media WA group 5 orang atau 8 orang berkelompok ya setengah jam lah untuk menggunakan waktu atau menggunakan cara-cara lain. Pernah di lingkungan itu pernah ada grup WA, jadi waktunya 1 jam untuk chatting, itu hanya khusus ada pertanyaan, moderatornya lalu menjawab, nah dan seterusnya. Berbagai macam cara bisa kita lakukan, tetapi mungkin baik kalau dalam kesempatan ini prinsip dasarnya bagaimana kita menggunakan kutipan-kutipan sabda tadi. Yesus teman perjalanan kita. Tentu saja pertama kita selalu kalau dalam pertemuan kelompok atau di dalam keluarga pun ya bahkan kalau mau dipakai ya keluarga itu juga menjadi ruang di mana kita sangat bagus tadi ya. Pasti kita akan mohon karunia Roh Kudus membaca sabda Tuhan. Setelah mohon karunia ya tentu ada pengantar basa-basi dan seterusnya. Ya kalau orang tua yang memimpin bapaknya, yuk kita sekarang kumpul yuk. Lalu kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, mari kita berdoa mohon karunia Roh Kudus, salah satu mimpin. Lalu setelah itu ya baca kitab sucinya, membaca bersama-sama. Saya harapkan kita menggunakan metode membaca dengan bersuara. Jadi bisa ditunjuk, bisa bergantian ayat per ayat. Nah, kemudian lalu membaca secara pribadi dalam keheningan. Lalu merenungkan, kalau sudah membaca kita coba hening sejenak, merenungkan. Merenungkan itu berarti mendalami, mengkontemplasi. Kalau mengontemplasi berarti kita terlibat, masuk di dalam dinamika yang ada. Misalnya murid-murid yang sedang dalam badai di tengah danau, kita coba mengambil bagian di situ, kita mengontemplasi. Kalau seandainya saya jadi murid yang ada di situ, bagaimana perasaan saya? Itu artinya merenungkan dengan mengkontemplasikan. Lalu juga menemukan bagian mana yang menyentuh bisa ayat, bisa peristiwa emas. Lalu mendalami teks dengan konteks bila itu memungkinkan, tetapi saya kira itu baik dihindari supaya kita tidak berdebat atau cenderung mengartikan. Kita tidak mencari itu mana yang benar, mana yang harusnya begini nih ayat maksudnya begini. Kita tidak mencoba mengajari itu, maka saya pesan saya hindari untuk menjelaskan. Tetapi lebih baik kita merenungkan, mengkontemplasikan dan menemukan bagian mana. Jadi kalau mau mendalami teks berarti perlu studi khusus, perlu pendalaman khusus. Saran saya ini ya bisa dihindari kalau memang tidak memungkinkan nanti dilakukan. Ketiga, lalu yang menyuarakan bisikan tadi yang sudah kita renungkan disuarakan. Oh tadi saya kok tertarik ya, saya kok masuk di situ kok. Ini kok sabda Tuhan kok. Misalnya ketika Yesus atau peristiwa menolong orang yang sesama yang jatuh ini kok malah imam-imam kok mendelok tok lah, itu nggak apa-apa. Lalu masuk kenapa ya kok delok saya? Kenapa ya pertimbangannya apa? Lalu mencoba menimbang-nimbang, itulah mendalami itu. Oh kira-kira karena ini, kira-kira karena ini. Tetapi yang menarik, oh, kenapa orang seperti itu kok tidak peduli? Nah, lalu itulah masuk, lalu menyuarakan, berbicara atau sharing. Lalu ketiga menangkap pesan. Ini yang kemudian disebut meditasi, menimbang-nimbang. Salah satu cara untuk menangkap pesan itu adalah menjawab pertanyaan reflektif. Karena di setiap pertemuan, bahan-bahan itu ada pertanyaan reflektif. Ya, ini bahan nanti setiap bagian ada 4 bahan, baik itu untuk remaja, untuk orang muda, anak-anak, maupun untuk dewasa itu kurang lebih sama. Temanya sama, hanya tentu saja corak pembahasannya yang berbeda dan pasti akan menggunakan cara-cara untuk memilih ini. Jadi ada 4 tema, kita semua diajak untuk merenungkan Yesus sebagai pusat dalam perjalanan kita untuk melihat pengalaman selama pandemi ini. Terakhir tentu saja adalah mendoakannya. Nah, saya kira itu jadi secara teknis nanti akan dilanjutkan, disampaikan bagaimana kita mengolah menggunakan kesempatan bulan kitab suci ini secara maksimal. Dari sisi itulah alur yang kita ajak, bagaimana kita akan mendayagunakan tadi apa yang sudah diajak oleh gereja dari dokumen Konsili Vatikan Dei Verbum
untuk kita mencoba dengan niat yang besar untuk berbicara ya. Kita berbicara dengan Tuhan saat berdoa. Kita mendengarkan Tuhan saat membaca kitab suci. Sekian, terima kasih 22 menit. Baik, terima kasih Romo sudah mengisi acara pada malam hari ini. Melanjutkan dari apa yang tadi Romo sampaikan, kami ingin menyampaikan beberapa hal teknis ya mengenai apa yang akan dilakukan pada bulan Kitab Suci Nasional ini nanti pada bulan September. Saya akan share screen sebentar. Oke, jadi pada saat ini saya sudah share bahan pendalaman baik untuk dewasa, untuk remaja OMK, untuk anak-anak. Di Zoom di bagian chat saya sudah share, bisa kalau mau di-download bisa di-download masing-masing. Nanti kalau mau minta juga bisa saya kirim via WA ataupun yang lainnya. Tapi saat ini saya sudah kirim via chat ya, sudah saya kirim masing-masing, yang untuk dewasa sendiri, yang untuk remaja maupun yang untuk anak-anak. Nah, pada bulan Kitab Suci ini kita sudah bisa membaca sendiri nanti makna dari yang sudah disampaikan oleh Romo Toro. Nah, kita akan melakukan pendalaman PKSN ini ada menjadi dua bagian, dua model, yaitu dipecah. Yang pertama, pertemuan pertama dan pertemuan keempat itu akan dipandu oleh Romo dengan media Zoom untuk semua lingkungan. Ya. Dan pembagiannya ini sebagai berikut. Mungkin ada yang belum tahu atau belum ingat, nanti akan ada pembagian dua kelompok, yaitu wilayah Galilea dan Stasi Benjaran pada satu grup, lalu yang kelompok wilayah Yerusalem dan Bethlehem akan menjadi satu kelompok. Jadi masing-masing akan ada Romo. Nanti bergantian, nanti yang pas kelompok siapa yang megang Romo Toro, yang satunya Romo Andi, nanti pada pertemuan keempat akan ditukar, yang satu yang dipegang Romo Andi akan jadi Romo Toro. Demikian. Wilayah Galilea itu mengikuti ini, lingkungan Santo Andreas, Albertus Magnus, Carolus Borromeus, Santa Teresa, dan Franciscus Xaverius. Ini akan satu grup dengan Stasi Benjaran nanti pada saat pelaksanaan pendalaman iman yang pertama, tema pertama, ya. Dan tema keempat, ya. Jadi wilayah Galilea dengan Stasi Benjaran. Lalu yang berikutnya adalah wilayah Yerusalem, yang termasuk adalah Santa Maria, Santo Markus, Santo Valentinus, Santo Yusuf, dan Santo Benedictus. Ini akan bersama dengan wilayah Bethlehem, itu lingkungan Santo Yakobus, Santo Petrus, Matius, dan Mikael. Jadi pada saat pelaksanaan itu akan bergabung seperti itu. Wilayah Galilea dengan Stasi Benjaran, dan wilayah Yerusalem dengan Bethlehem. Jadwalnya demikian. Nah, ini hari Kamis, ini hari ini sudah dilaksanakan KPKS plus pos sosialisasi BKSN. Lalu pada Sabtu dan Minggu, nanti pada tanggal 4 dan 5 September nanti, kelak akan ada misa pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Umat diharapkan bisa ikut sesuai jadwal misa masing-masing. Kemudian, nah, acara yang pertama adalah Senin, tanggal 6 September, antara jam 7 sampai jam setengah 9 maksimal ya. Pendalaman BKSM tema pertama bersama umat lingkungan. Jadi bukan hanya yang hadir malam ini, tapi umat lingkungan yang lain bisa diajak untuk ikut serta via Zoom. Nanti akan ada link yang dibagikan. Jamnya bersamaan, untuk ada dua kelompok tadi yang sudah saya sampaikan, wilayah Galilea dan Stasi Benjaran itu akan dipandu atau dibantu oleh Romo Toro, dengan wilayah Bethlehem dan Yerusalem akan dipandu oleh Romo Andi. Ini pada hari Senin 6 September. Kemudian
pada pertemuan kedua dan ketiga, Romo berhalangan. Jadi membagikan dengan kita supaya pada hari Jumat tanggal 10 itu kita akan membedah bersama-sama. Maksudnya adalah untuk sama-sama mempersiapkan diri untuk bagi para pemandu atau fasilitator di lingkungan. Jadi kita sama-sama kumpul sebelum kita menjadi pemandu di lingkungan untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan atau titik apa yang perlu disampaikan pada pertemuan tema 2. Jadi yang kumpul pada tanggal Jumat ini adalah para pemandu, ya, fasilitator, mungkin ketua lingkungan juga boleh ikut, atau para pemandu yang akan memandu di lingkungan. Nah, kemudian pada hari Seninnya, biasanya kan Senin kita gunakan acara lingkungan, ya, kegiatan untuk lingkungan. Senin tanggal 13 September atau sesuai kesepakatan tiap lingkungan, barangkali waduh Senin kayaknya pada sibuk nih, kita ganti hari apa, ya itu silakan, nggak masalah, ya masing-masing lingkungan bisa memutuskan kapan mau berkumpul untuk membahas BKSN tema kedua di lingkungan masing-masing. Nah, dengan dasar yang telah disampaikan pada hari Jumat sebelumnya. Kemudian pada Jumat berikutnya, tanggal 17, itu kita kumpul lagi para pemandu dengan kami, seksi kitab suci, untuk membedah materi tentang tema 3 via Zoom. Nanti akan disampaikan juga linknya pada mendekati hari. Lalu, Seninnya kembali, atau sesuai kesepakatan tiap lingkungan, diadakan PKSN tema 3 di lingkungan masing-masing. Yang kedua dan ketiga ini tidak mengikat sekali, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi misalkan ya kita punya waktu, aduh kayaknya kalau harus 2 kali nggak bisa, ya itu jadikan 1 kali, ya wis nggak apa-apa. Misalkan yuk kita dalam 2 minggu ini kapan bisa kumpul banyak, tema 2 dan tema 3 sekalian aja setelah tanggal 17 September, boleh, monggo diatur saja supaya keterlibatan umat bisa lebih baik. Tapi memang lebih baik dibahas memang per tema, supaya tidak terlalu berat, ya, membahasnya, dan juga tidak terlalu lama, supaya lebih fokus. Tapi maksudnya jangan jadikan kesibukan atau kerepotan kita jadi beban, ya. Nah, pada hari Senin 27 September untuk pendalaman BKSN tema 4, Nah, yang keempat itu nanti akan kembali didampingi oleh Romo, ya. Jadi pada saat tema 4 itu yang wilayah Galilea dan Stasi Banjaran itu akan didampingi oleh Romo Andi, sedangkan yang wilayah Bethlehem dan Yerusalem itu akan didampingi oleh Romo Toro. Seperti itu. Nah, bukunya itu sudah tersedia, nanti tinggal di-download, karena kita mungkin dikirim dari pusat juga terbatas, hanya 10 apa 11, ya. Jadi masing-masing dengan file PDF itu bisa di-share ke grup lingkungan masing-masing, bisa membaca materi yang dibutuhkan. Misalkan yang dewasa, ya cukup yang download yang dewasa saja. Kalau yang untuk anak-anak, pemandu anak-anak, juga ada pemandu untuk OMK dan remaja. Itu yang tambahan dari saya. Jadi kegiatannya nanti akan diserahkan pada lingkungan, pada tema 2 dan tema 3. Tema 1 dan tema 4 itu akan bersama-sama sesuai wilayah yang dibagi tadi bersama Romo. Mungkin ada pertanyaan, atau ada yang nggak paham, ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan. Sering takon oleh Doorpress. Oh. Boleh di-unmute, lalu bicara, silakan.
Ada yang bertanya, saya akan jawab. Tidak ada yang bertanya, saya akan meninggalkan. Ya, silakan Pak Joni. Oh, itu pertemuannya yang lingkungan, tema 2 dan 3, itu dilakukan offline atau online, Mo? Mohon informasinya. Terima kasih. Diserahkan ke lingkungan masing-masing. Oh, ke lingkungan, Mo. Mau online boleh, mau offline boleh. Begitu. Ya, terima kasih, Mo. Metode bisa disepakati di lingkungan. Yang penting menurut saya adalah berkegiatan. Piye carane ning berkegiatan. Lalu moga-moga tidak begini. Situasi pandemi moga-moga tidak menjadi alasan yang dianggap menyulitkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Kalau di lingkungan yang bisa ketemu 3 keluarga, mungkin seperti tadi lewat grup WA, ya bisa nggak apa-apa dilakukan. Atau karena tadi ya, bacaannya kan sebenarnya, bacaan itu bacaan pakai ini saja, saran saya, pakai sumber bacaannya saja, temanya saja, lalu diolah sendiri. Intinya kan di situ. Jadi buku panduan itu sifatnya penolong saja. Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Kalau buku panduan kalau dipakai mungkin malah lebih bikin rumit dan panjang ya kan. Lalu karena penjelasannya sangat panjang harus dijelaskan. Pakai aja kitab suci. Kita sumbernya satu kok, kitab suci. Kitab suci kumpul orang mendengarkan sabda Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kita berbagi, selesai. Jadi saran saya ya bisa, kalau mau ramai banyak orang ya berarti harus ada sarananya, misalnya online, itu kan berarti harus dipikirkan sarananya lingkungan. Kalau dibuat kelompok kecil-kecil di lingkungan, yang penting bertemu ya setengah jam aja, kesepakatan lewat grup WA calling, itu juga bisa dilakukan. Ya, komitmen lah menurut saya. Berbagai macam cara bisa dilakukan, harapannya yang penting berkegiatanlah. Cintailah Yesus dari sabdanya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung saja dinyalakan mic-nya, langsung aja bertanya. Monggo. Pak Dedi, Ya. Romo Tara, di sini juga ada Romo Andi ya, Pak Dedi dan Romo Tara dan teman-teman. Oh iya ya. Gimana Bu Catherine? Terus, mungkin Romo Andi mau menyampaikan sesuatu, beberapa hal berkaitan dengan bulan kitab suci ini. Silakan Romo. Baik, Romo, Bapak Ibu dan semuanya, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Baik, bulan September seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa September adalah bulan kitab suci nasional. Kita diajak dan diundang bersama oleh Gereja Indonesia semakin memperdalam kitab suci, karena jarang-jarang juga toh kita membaca kitab suci, mendalami kitab suci, maka bulan September ini adalah bulan yang istimewa bagi kita umat beriman supaya kita pun bisa memperdalam kitab suci. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memaksimalkan bulan ini. Jangan menyia-nyiakan bulan ini, kita berkegiatan bersama melalui pendalaman BKSN ini di bulan kitab suci ini dengan panduan-panduan yang tentunya sudah disiapkan oleh KWI Tuhan bagi kita semuanya. Ikuti pendalaman secara setia Tuhan, karena terkadang awal-awal banyak sekali yang datang Tuhan, kemudian protoli Tuhan. Nah, semoga untuk bulan ini, bulan September ini
tetap setia dari awal sampai akhir untuk mengikuti pendalaman-pendalaman. Mungkin seperti itu Romo, Toro, matur nuwun. Monggo saya kembalikan ke Mas Dedi. Aku harus usul ya. Ya, udah setuju rak gawe kuis lalu nanti yang menang oleh door prize. Wah, Ini setuju, tapi saya setujunya itu siapa sing gelem ngekei door prize. Nah, saya nantang Anda semua nih. Ayo neng kene ning forum ki sapa sing ngacung nanti didaftar ya. Sapa sing arep memberi wujudnya bebas loh, wujudnya apa? Nggak harus uang, nggak harus benda yang mewah, tetapi apa yang Anda punya mungkin baik. Setuju nggak kira-kira nggawe kuis berkaitan dengan tema ini? Setuju. Setuju. Nah, setuju berarti kita terus apa sing kira-kira gelem rak dadi sponsor. Ya Semua mau kaling, Mo. daftar sponsor. Kalinge, Mo. Oke, satu tolong dicatat Pak Joni. Dedi ya. Ya, Catat Dedi apa Katrin tadi? Pak Joni, oke satu. Siapa lagi yo sing Ya ora udah usah- dicatat mau, udah Nggak dicatat. usah membayangkan aku ki wah kudu gede-gede enggak. Anda punya rosario yang bagus, yang Anda itu misalnya dari mana, aku pengen ini memberikan untuk orang lain. Oke, enggak apa-apa. Itu menjadi bentuk apa ya, aku pengen membagikan sesuatu. Mungkin Anda punya gambar apa, tapi jangan foto Anda sendiri yang terus dijadi-jadi ya. Nah, so, ya mungkin Anda punya foto apa yang kena figura apa yang menarik. Oke, ya nanti saya sumbangan sebagai door prize gitu ya. Ya, itu enggak apa-apa lah. Sapa ngerti nek kabeh iki gelem siji-siji kan nanti dibalekke. Jadi nanti sifatnya akhirnya ini jadi tukar kado. Yang ada di sini nih semua giliran lalu lah itu misalnya. Itu sih. Oke, Ya Pak Catherine Joni. mau. Catherine. Kedua, Catherine. Juanto. Catherine, Anita, Siapa lagi? Tuanto, Alip. Alep, Pak Budi. Pak Santo itu tadi di chat nulis. Ya, Pak Santo, oke. Kalau nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Mungkin rapi nak ngomong, ya nulis. Para kaling, Mo. Para kaling, ojo muni para kaling, mesti gila. Wajib, Nulis wae. Wajib, Mo. Wajib para kaling. Oh, ojo lah. Jangan. Sukarela kok wajib lah. Bambang, wes, siji. Bambang. Selar ngopo loh. Wah, ini kerelaan, jangan dari paksaan kok. Aku 10 item Mo. Oke, 10 item, wes terserah. Berapa makasih Pak Joni, wes apa meneh yo, ayo. Ya malah menarik loh bulan kita suci, Yesus menjadi teman perjalanan kita loh ini loh. Yesus sudah mengiringi perjalanan kita. Sapa ngerti dengan itu lalu kita aku pengen seperti ya ini murah hati ya seperti ya tahu siapa sahabat. Kalau Anda malu tulis di chat. Betul Mo. Itu koncone satu Kleopas, satu saya Mo. Oh ya, oke. Ya wes. Kalau nggak tulis di chat aja. Maaf Mo, barangkali malu boleh menghubungin Catherine atau Pak Dedi Mo. Ya wes. Berarti sementara ini ada 7 ya Mo. Sementara nggak tahu tadi anak biro. Pak Joni, Catherine, Pak Elan, tambah 8. Elan, Mbak Elan, Anita. makasih ya. Orang apa-apa iki Elan. enak-enakan Mbak. Wong ini gereja kok merasa aduh aku njuk nek disebut namanya ora disebut 9. namanya kepiye, aku nek disebut namanya kok kepiye keder yang lain enggak. Ini bukan soal nama itu apa tetapi kita bergembira bersama kan teman perjalanan gitu loh. Kita jadi teman perjalanan. Oh coba mikir jangan melihat jumlah nilai barangnya. Maksudnya nilai harga barangnya. Ojo ndelok kuwi. Mungkin Anda mempunyai makanan, enggak apa-apa. Nanti boleh loh. Boleh Anda. Aku mau ngiso ngekek makanan, aku tak kirim mangan sing oleh door prize gitu loh. Enggak apa-apa, nanti akan bisa gosen loh. Asik. Nah, itu bisa saja nanti kalau wah, aku kalau tinggalkan dealnya,
aku pengen hari siapa misalnya tahu yang oleh door prize itu Dedi. Terus aku pengen membagi makanan nih untuk Dedi misalnya ya. Ya boleh saya kirim nanti setelah dijanjikan saya ngirim ini Romo nanti untuk Dedi ya. Nanti lalu deal gimana caranya diserahkan kemana kan bagus ini malah begitu. Ya banyak orang terlibat. Ini spontan ya, aja merasa terpaksa. Oke. Siapa meneh yang nulis? Oh yes, tadi Meme ada. Oke, terima kasih. Aku orang ngenteni kok ora apa-apa kok. Wong sok ana antara enak karo ora enak. Di luar Zoom ini boleh kok, Kak. Jadi misalkan yang nggak enak. Oh iya, bener. Izin aku ning kene iki. Bu Susan mau. Ya, oke. Anda dapat. Siap. Aku ndek Rosario wes. Tak door prize. Loh, Tuhan Yesus saja menjadi teman perjalanan kita kok di saat seperti ini toh. Apa yang kita bagi? Mungkin aku tak bagi masker lah. Loh, luar biasa toh, malah metu iki masker iki. Weh, kabeh nggo pribadi loh, ada masker nganggo fotoku, tak cetak dhewe. Malah promosi. Apa fotone dhewe. Oke. Ya, ora apa-apa, sing penting berbulan kitab suci. Nanti dibuat kuis bahannya dari bacaan-bacaan itu. Jadi silahkan nanti diikuti. Kalau sudah diikuti ya di akhir bulan saya kira ya nanti dibuat pengumuman. Kemarin-kemarin sudah begitu ya, moga-moga ini jadi lebih semangat lagi. Oke. Siap. Terima kasih ya. Kalau masih ada nanti silahkan chatting ke Pak Dedi atau Bu Katrin atau saya atau Romo Andi kalau mau berpartisipasi. Juga ini buat anak-anak juga loh, ini karena acaranya kan juga yang ada di sini bukan hanya orang dewasa ya. Kita juga mungkin untuk PIA-PIR OMK juga sangat support loh untuk menerima tadi bentuk-bentuk partisipasi kita. Begitu ya, saya kira Mbak Ika tadi ada Ika kok ketok ya. Ada Ika Venta dia mau. Nah, setuju toh kowe toh nek ana sing arep kayak apa, engko bikin kegiatan apa untuk anak-anak ya tahu untuk itu, lalu ada yang nanti akan menjadi apa ya? Ya berpartisipasi. Mungkin tidak harus banyak ya. Satu aja sudah cukup saya kira lah. Ya. Ya, TPE baru 3 buah. Oke, ini gereja ya ono TPE baru ini TPE umat. Oke lah, nanti dibagi. Bisa itu. Oke, begitu. Yang penting berkegiatan ya. Raketong kegiatan pribadi, mungkin bulan kitab suci kegiatan pribadi, bulan kitab suci ya berkegiatan kelompok, ya baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Yang penting sudah berkegiatan. Begitu Pak Tekno, Sutekno, ya Pak Sutekno. Iki jangan tadi ya kita aja ono metune ora iki ya. Kita do ambrol ya doan ya iki ya. Wis do ambrol ora do chatting ya do ono kegiatan lain-lain ya. Doni Lingkungan Yusuf ya pasti akan semarak mulia.